Hai guys, aku Cesar Sarif. Akhirnya, setelah penantian yang begitu lama, manga Keiju Hachiko chapter 127 rilis juga. Pada chapter kemarin, berkat kerjasama Kafka, Mina, dan Kikoru, mereka akhirnya berhasil membuka inti tubuh milik Keiju Meiregi. Apakah Kafka mampu menghancurkan inti tersebut pada chapter kali ini? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Let's go. Setelah inti tubuh milik Keiju Meiregi terlihat, Kikoru pun langsung meneriakkan nama Kafka Hibino. Kafka sendiri kini sudah berada di hadapan inti tubuh Keiju Meiregi dan langsung memasang kuda-kudanya. Dengan mengerahkan semua dendam prajurit di masa lalu, Kafka pun menumpuk semua kekuatannya itu dalam tinjunya. Ketika Kafka sedang menghimpun kekuatannya, tiba-tiba tubuh Keiju Meiregi mulai beregenerasi dengan cepat. Hal ini membuat Kurusu panik dan merasa kalau Kafka tidak akan sempat melancarkan pukulannya. Akan tetapi dalam hatinya Kafka meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan. Karena menurut Kafka, dia hanya perlu memusatkan segalanya pada satu serangan ini. Sorot matanya mengatakan kalau dia sedang benar-benar fokus memusatkan kekuatannya. Sedangkan tubuh Keiju Meiregi sudah hampir pulih seutuhnya. Semua orang seperti Okonogi, Direktur Itami Nogizaka, dan Kikoru terlihat tegang menyaksikan momen tersebut. Tidak terduga, Reno Ichikawa muncul dan mencoba memperlambat regenerasi Keiju Meiregi dengan kekuatan es yang dia miliki. Ichikawa pun berteriak, "Habisi dia, Hibino Senpai!" Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang telah dibuat oleh rekannya itu, Kafka pun langsung melancarkan pukulannya tepat ke arah inti tubuh milik Keiju Meiregi. Dalam alam bawah sadarnya, Kafka dewasa masih bersama dengan Kafka kecil. Dia mengingat masa lalunya saat menantang Mina untuk melihat siapa yang akan menjadi prajurit pasukan pertahanan yang lebih keren di antara mereka. Meski saat ini berbeda dari masa depan yang Kafka bayangkan, sambil menepuk pipinya, Kafka pun berkata, "Tapi asalkan bisa mengakhiri semua ini dengan baik, pasti aku akan tetap terlihat keren kan?" Mendengar hal itu, Kafka kecil berpikir sejenak lalu menjawab, "Ya," sambil memukul telapak tangannya sendiri. Mereka pun berteriak bersama, "Ayo habisi dia." Setelah itu, Kafka kecil pun langsung berlari sambil berteriak, "Wow!" Tidak hanya Kafka kecil, semua versi Kafka juga ikut berlari. Seperti Kafka saat masih menjadi anak sekolahan, Kafka versi kuliah, Kafka versi pekerja pembersih bangkai kaiju, dan tentu saja Kafka versi dewasa sekarang ini. Kembali ke medan pertempuran, laki-laki Keiju nomor 9 muncul tiba-tiba dari dalam inti tubuh Keiju Meiregi. Dia berusaha mengganggu tinju penghabisan yang dilancarkan Kafka. Akan tetapi Kafka masih terlihat tenang, seolah tidak memperdulikan Keiju nomor 9. Apapun yang terjadi, dia hanya mempunyai satu tujuan, yaitu menghancurkan inti tubuh Keiju Meiregi. Kafka benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya untuk satu pukulan ini. Tatapan serius dan kilatan listrik terlihat di matanya. Pukulan dahsyat yang terpusat pada satu titik tersebut akhirnya berhasil menghancurkan Keiju nomor 9 beserta inti tubuh Keiju Meiregi. Ekspresi takjub dan seakan tidak percaya dengan kedahsyatan pukulan Kafka terlihat dari wajah Mina, Narumi, Soshiro, dan anak kecil yang pernah diselamatkan Kafka sebelumnya. Chapter kali ini diakhiri dengan tubuh Keiju Meiregi yang berhenti beregenerasi dan terjatuh ke tanah. Apakah Keiju Meiregi benar-benar dikalahkan? Atau dia masih bisa bangkit kembali? Gimana nih menurut kalian?
Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, aku rasa cukup sampai di sini dulu. Like video ini jika kalian suka, subscribe untuk mengikuti kelanjutan ceritanya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Cesar Sarif. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.